Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa pada video pembelajaran bahasa Arab khusus belajar tentang bagaimana caranya bisa membaca dan memahami teks bahasa Arab yang tidak berharokat atau dalam bahasa populernya Arab gundul ya. Bagaimana caranya kita bisa membaca dan memahami ya teks-teks yang tidak bersakal dalam bahasa Arab. Nah, untuk bisa membaca dan memahami teks ya, bahasa Arab yang tidak berharokat, ada dua cabang ilmu bahasa Arab yang harus dipahami, yaitu yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu sorof atau disebut juga ilmu tasrif. Nah, apa yang dimaksud dengan nahwu, apa yang disebut dengan tasrif atau sorof? Nah, berdasarkan literatur tata bahasa Arab, bahwa yang dimaksud dengan an-nahwu adalah qawaidu yu'rafu biha wazifata kulli kalimatin dakhilatil jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyata i'rabiha. Nah, yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah ya, yang dengannya dapat diketahui jabatan setiap kata yang masuk pada jumlah atau yang masuk pada kalam. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat lengkap. Wadabtu awakhiril kalimati, dan dengan ilmu nahwu tersebut dapat diketahui susunan akhir kata. Ya, kemudian wa kaifiyata i'rabiha, dan diketahui pula cara-cara atau bagaimana perubahan terjadi pada akhir kata. Dalam ilmu nahwu ada 5 istilah penting yang harus dipahami dan dikuasai. Kelima istilah itu, yang pertama ada yang disebut dengan al-lafzu, yang kedua al-kalimah, yang ketiga al-kalim, yang keempat al-kalam, dan yang kelima al-i'rab. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing istilah tersebut? Nah, yang pertama al-lafzu. Nah, yang disebut dengan al-lafzu adalah huwas sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, yang dimaksud dengan al-lafaz adalah huwas sautul mustamilu, yaitu bunyi ya yang meliputi ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu yang meliputi sebagian dari huruf hijaiyah. Lalu yang disebut dengan kalimat adalah hiya lafzun lahu ma'nan, yaitu lafaz yang memiliki arti. Lalu apa yang dimaksud dengan al-kalim? Al-kalim adalah ma tarokaba min salasi kalimatin fa'aksaro. Yang dimaksud dengan al-kalim adalah ma tarokaba, apa-apa yang tersusun, min salasi kalimatin, dari 3 kata ya. Dari 3 kata nanti kita bahas satu persatu. Fa'aksaro atau lebih. Lalu yang keempat, al-kalam. Apa yang dimaksud dengan al-kalam? Huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah sempurna. Ya, ini lebih tinggi lagi dari istilah yang sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-i'rab? Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimati liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiron. Nah, yang dimaksud dengan al-i'rab adalah perubahan ya akhir kata karena masuknya bermacam-macam sebab ya kepada kata tersebut, baik secara lafaz maupun yang ditakdirkan atau dikira-kira. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelima istilah ini kita akan bahas satu persatu dalam beberapa episode. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas 2 saja, yaitu lafaz dan kalimat ya. Baik, yang pertama, kembali lagi, apa yang dimaksud dengan al-lafzu?
Nah, al-lafdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, yang dimaksud dengan lafad adalah bunyi ya yang meliputi sebagian dari huruf hijaiyah. Nah, jadi kalau sebuah bunyi terdiri atas huruf hijaiyah ya, apa 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa disebut sebagai lafaz ya. Fa illam yastamil, apabila tidak meliputi ala ba'dil huruf hijaiyah ya, apabila tidak meliputi huruf hijaiyah bunyi tersebut ya, kasauti tobli, seperti bunyi drum ya, seperti bunyi drum, fala yusamma lafzan, maka tidak bisa dikatakan sebagai lafaz. Nah, misalnya bunyi drum atau bunyi musik ya, bunyi alat-alat, bunyi pukulan. Nah, ini karena tidak meliputi huruf hijaiyah tidak bisa dikatakan sebagai lafaz. Nah, kita ambil contoh asadun misalnya. Asadun ini terdiri atas hamzah, sin dan dal. Nah, dirangkaikan jadi asadun mengandung makna singa ya. Kemudian bisa juga hirotun. Nah, terdiri atas ha, ro dan ta marbutoh. Nah, ini bermakna kucing. Atau kitabun yang biasa kita kenal, kita dengar ya. Kitabun terdiri atas kaf, ta, alif dan ba. Nah, ini disebut juga lafaz. Nah, lalu yang berikutnya al-kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan al-kalimat? Kita kembali lagi. Sebut kalimat itu adalah hiya lafzun lahu ma'nan ya mufradin. Yang dimaksud dengan kalimat adalah kata ya yang memiliki arti tunggal ya. Lahu ma'nan mufradin. Jadi yang mempunyai makna yang tunggal. Apa tunggalnya? Bahwa kata memiliki makna tersendiri ya ketika terlepas dari susunan jumlah yang lengkap. Atau dikatakan pula yang disebut dengan kalimat adalah walafdul maudu'u lima'nan ya mufradin. Nah, yang dimaksud dengan kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia itu lafad ya yang menunjukkan pada makna yang tunggal ya, sama saja ya. Jadi sebuah kata itu memiliki makna tunggal. Nah, berbeda dengan nanti ketika masuk pada jumlah ada makna tambahannya yang lain. Nah, misalnya ya miftahun. Nah, miftahun ini maknanya kunci ya. Kemudian bisa juga babun, nah, pintu ya. Kemudian bisa juga nasoro, menolong, atau musalla, tempat sholat, atau bisa juga ala, qad dan lain-lain. Ala kepada, atas ya. Qad bisa bermakna benar-benar atau sungguh, atau bisa juga bermakna kadang-kadang ya kalau masuk pada fiil yang bermakna perbuatan sekarang dan yang akan datang. Nah, sahabat-sahabat, kalimat ini ada jenisnya, yaitu anwa'ul kalimati, jenis-jenis kalimat. Nah, kalimat menurut kaidah tata bahasa Arab tanqosimul kalimatu ila salasin. Nah, kalimat itu atau kata itu terbagi pada 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama ismin wa fi'lin wa harfin. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Nah, kita lihat contoh misalnya yang tadi miftahun, nah itu termasuk isim. Sedangkan nasoro, menolong, itu disebut fi'il. Kemudian ala ya kepada, atas gitu ya maknanya. Nah, ini yang disebut dengan huruf. Atau misalnya ba pada lafaz bismillah. Nah, itu ba di situ termasuk huruf. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan isim? Sahabat-sahabat, nah isim dikatakan huwa kalimatun dalat
ala maknan walam tuktaron bi zamanin. Nah, isim adalah kata yang menunjuk ya ala maknan pada makna, walam tuktaron bi zamanin, dan tidak diikuti dengan pengertian waktu. Nah, jadi isim ini tidak bisa kita berikan keterangan misalnya telah, sedang, akan ya. Kalau kita ambil contoh miftahun gitu ya, miftahun itu kunci, kita nggak bisa menambahkan kata telah kunci atau sedang kunci. Yang telah, sedang itu menunjuk pada waktu ya. Contoh isim yang lain misalnya Muhammadun, Ustazun ya, Tilmizun, Kitabun, Syamsun, Komarun misalnya, yang masing-masing bermakna. Muhammadun ini nama orang ya yang terpuji, Ustazun guru ya, Tilmizun murid, Kitabun ya kitab atau buku, kemudian Syamsun matahari, Komarun bulan. Nah, ternyata isim ini tidak sekadar kita lihat dari segi makna ya, tetapi ada ciri-ciri fisiknya ya yang bisa kita lihat. Maka di dalam tata bahasa Arab ada tandanya untuk isim. Alamatul ismi, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri isim ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk ciri-ciri isim insya Allah nanti di video berikutnya akan saya bahas. Dan untuk saat ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.